Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada malam hari ini, kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan eh, referensi digital, pertemuan ke-5 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan sudah pada makan malam. Yang belum silakan sambil makan. Yang sudah makan bisa sambil ngopi atau ngemil ya, teh atau yang lain. Yang sedang bekerja silakan sambil menyesuaikan atau ada aktivitas yang lain silakan sambil menyesuaikan. Eh, Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mendengar rekaman perkuliahan pertemuan ketiga dan keempat ya minggu lalu ya. Nah, sebagai tes apakah teman-teman mendengarkan video itu atau enggak, saya mau kasih pertanyaan dulu sebelum kita mulai. Eh, eh, apa saja atau karakteristik ilmiah itu, karya ilmiah itu apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Eh, Karakteristik karya ilmiah itu apa saja? Sebutkan. Logis, terus, Data sesuai fakta, terus, bersifat objektif, terus, visi sistematis, terus, pembahasan sesuai dan menyeluruh, ya, dan terus. dapat diuji kebenarannya. Oke, bagus ya. Nanti mendengarkan ya atau mendownload materi. Kemudian eh, topik yang kedua itu atau materi yang kedua itu adalah eh, jenis dan kedudukan sumber referensi atau referensi. Ada apa saja referensinya? Jenis referensinya apa saja? Ada yang ingat? Ada yang tahu jenis referensinya apa saja? Yuk, yang lain silakan. Izin Pak, Silakan. referensi itu kalau nggak salah buku, surat kabar, Terus? lalu majalah, satu lagi itu jurnal kalau nggak salah satu lagi itu. Oke, Gus. Nah, jadi itu adalah beberapa atau jenis dan kedudukan sumber referensi. Nah, paling tidak di antara teman-teman ada yang mendengarkan ya rekaman perkuliahan. Nah, yang belum sempat silakan nanti bisa menonton rekaman perkuliahan pertemuan ketiga dan keempat supaya nanti bisa nyambung ya, bisa nyambung. Dan linknya juga masih ada ya di grup ya, silakan yang belum silakan untuk didengarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kuliah kita ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk agak sedikit teknis ya terkait dengan pemahaman, pengetahuan dan aplikasi terkait dengan referensi digital. Nah, di materi jenis-jenis atau kedudukan sumber referensi itu kan di situ ada kata jurnal ya, atau ada salah satunya adalah jurnal ilmiah. Nah, saat ini jurnal ilmiah itu di hampir semua menyepakati, meskipun ada yang tidak sepakat, tapi mayoritas menyepakati atau komunitas akademik menghendaki bahwa referensi utama dalam sebuah karya ilmiah itu adalah jurnal ilmiah. Ya, oleh karena itulah ya karya-karya ilmiah baik itu skripsi, tesis, disertasi atau artikel jurnal ilmiah itu sendiri itu selalu diminta sumber referensinya itu mayoritas dari jurnal ilmiah. Sekitar 70 atau 80% referensi dari karya ilmiah itu harus berasal dari jurnal ilmiah. Termasuk juga buku-buku sekarang dianjurkan referensinya itu dari artikel jurnal ilmiah. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita semua sekarang ya, termasuk teman-teman sekarang, era sekarang itu sejak awal tahu tentang jurnal ilmiah. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi juga mampu untuk mengakses
jurnal ilmiah itu kemudian juga mampu untuk membaca pengetahuan dalam jurnal ilmiah tersebut. Nah, oleh karena itulah hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengetahui jurnal-jurnal ilmiah, terutama yang berkaitan dengan komunikasi, dan bagaimana cara mengakses jurnal ilmiah tersebut. Nah, hari ini kita akan bahas topik itu ya. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita mampu untuk mengakses jurnal ilmiah. Ya, jadi jurnal mengakses jurnal ilmiah. Ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana mengakses jurnal ilmiah, nah di dalam pembahasan jurnal ilmiah itu ada namanya kategorisasi. Ya, kategorisasi ya tentang jurnal ilmiah. Ya. Ya, nah kalau di kategorisasi ya, kalau kita menggunakan kategorisasi ya, jurnal ilmiah itu paling tidak dikategorisasikan menjadi 4. Yang pertama itu namanya jurnal nasional ya. Nah ini agak berbeda dengan istilah zaman dulu ya. Zaman dulu istilahnya disebut dengan jurnal lokal ya. Jurnal lokal. Nah sekarang disebut istilahnya dengan jurnal nasional ya. Nah jurnal nasional ya adalah kalau dari urutan kredibilitasnya atau dari segi kualitasnya itu yang paling rendah ya kategorisasinya ya. Nah jadi jurnal yang derajat kualitasnya yang paling rendah itu adalah jurnal nasional. Nah kemudian naik sedikit ya yang derajatnya lebih bagus ya, lebih tinggi, itu namanya jurnal nasional bereputasi ya. Nah bereputasi itu atau istilah yang itu terindeks. Nah di Indonesia, di kita itu juga ada namanya indeksasi atau pemeringkatan terkait dengan kualitas jurnal. Nah namanya atau menggunakan istilah SINTA ya. Jadi bukan nama orang ya Sinta itu, tapi Sinta itu semacam ada kepanjangan ya, cuman Bapak lupa kepanjangannya apa Sinta itu. Ingat Bapak sistem informasi atau sistem integrasi nasional pemeringkatan akreditasi ya, atau nasional pemeringkatan jurnal gitu ya. Nah jadi ada di pemerintah itu ada bagian direktorat terkait dengan jurnal ilmiah. Tugas mereka itu melakukan akreditasi, melakukan semacam verifikasi, menilai apakah jurnal ini sudah berhipotesis atau belum. Ya, nah kemudian mereka menggunakan skala 1 sampai 6. Ya, jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Sinta 4, Sinta 5 sampai dengan Sinta 6. Ya. Nah, Sinta 1 berarti jurnal nasional bereputasi dengan tingkat yang paling bagus, paling baik. Ya, kemudian berikutnya ada Sinta 2, Sinta 3, berarti Sinta 2 lebih rendah, Sinta 3 jauh lebih rendah, Sinta 4 juga begitu, sampai dengan yang paling rendah di dalam Sinta itu adalah Sinta 6 gitu ya. Nah, jadi urutannya dari jurnal nasional ya naik ke jurnal nasional bereputasi Sinta 6. Ya, nah Sinta 6 itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan jurnal nasional. Ya, yang belum Sinta atau belum terakreditasi. Ya.
Nah, kemudian Sinta 5 itu lebih bagus dibanding dengan Sinta 6. Sinta 4 lebih bagus dibanding dengan Sinta 3. Sinta 3 lebih bagus dengan Sinta 2. Sinta 2 lebih bagus 3 lebih bagus dari Sinta 4. Sinta 2 lebih bagus dari Sinta 3. Sinta 1 lebih bagus dari Sinta 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jadi ada namanya pemeringkatan. Ya, pemeringkatan dan itu didesain sangat ketat gitu ya. Misalnya kalau kita punya jurnal ya nasional, kemudian kita ingin naik peringkat ya menjadi Sinta 6. Nah, itu tata kelolanya harus bagus. Semua artikel harus masuk secara online, harus ada penilaian, harus ada review, harus ada komentar, ada revisi, ada perbaikan referensi, ada perbaikan penggunaan aplikasi referensi digital dan seterusnya. Itu yang Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 kurang lebih seperti itu. Nah, nanti masuk ke Sinta 2, Sinta 1 itu lebih ketat lagi penilaiannya. Misalnya kalau Sinta 2, Sinta 1 itu harus ada penilainya atau reviewer itu harus ada dari dosen luar negeri ya. Kemudian harus kalau di dalam negeri itu harus yang dosen yang sudah punya karya jurnal internasional ya. Bahkan kalau ingin lebih bagus lagi, bahasa yang digunakan harus bahasa Inggris. Artinya artikel-artikel jurnal yang masuk itu harus sudah berbahasa Inggris ya. Nah, itu dibuat sedemikian rupa sehingga kualitas jurnal kita itu diharapkan terus membaik, terus semakin berkualitas. Nah, dengan begitu maka juga artikel-artikel dalam jurnal nasional bereputasi ini juga akhirnya menjadi semakin berkualitas, dan itu tentu menguntungkan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi pengetahuan dari jurnal ilmiah. Jadi artinya ketika kita menggunakan artikel-artikel di dalam jurnal nasional itu sebagai referensi kita, maka tulisan kita menjadi semakin berbobot, semakin berkualitas, karena artikel yang kita kutip dari jurnal itu sudah artikel yang sangat baik, ya. Nah, oleh karena itulah sekarang karya ilmiah itu harus mayoritas sumbernya dari jurnal ilmiah. Ya, nah itu jadi nasional bereputasi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai dengan Sinta 6. Nah, berikutnya ada namanya jurnal internasional. Ya, setelah jurnal nasional bereputasi, nah maka tingkat berikutnya adalah jurnal internasional. Ya. Nah, secara kualitas tentu jurnal internasional dianggap lebih baik dibandingkan dengan jurnal nasional bereputasi. Kenapa? Karena jurnal internasional itu jelas ya, namanya internasional, maka dia minimal penulis itu harus dari 4 negara ya. Nah, jadi tulisan yang dimuat di dalam jurnal itu ya itu terdiri dari selain penulis negara tersebut juga dari penulis dari negara luar negara tersebut, minimal ada 4 orang. Kemudian sudah pasti ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa PBB. Bahasa PBB itu bahasa 5 bahasa yang diakui oleh PBB gitu ya. Nah, dan itu menjadi standar atau menjadi patokan bahasa yang digunakan dalam jurnal. Ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin ya, bahasa Rusia, kalau misalnya satu lagi bahasa Perancis ya. Nah, itu kalau jurnal-jurnal itu ditulis dalam bahasa 5 bahasa tersebut, ya diantaranya itu menambah kualitas dari jurnal tersebut. Nah, tapi ini jurnal internasional belum berkategori bereputasi, dia masih jurnal internasional saja. Ya, nah berikutnya yang lebih bagus lagi, yang lebih berkualitas lagi, itu ada namanya jurnal internasional bereputasi. Nah, mirip dengan kategorisasi atau mirip dengan sistem yang ada dalam jurnal nasional bereputasi. Bahkan sebenarnya jurnal nasional bereputasi itu formatnya mengikuti format jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi itu terindeks itu banyak macamnya jenisnya. Cuman yang di Indonesia yang paling terkenal itu adalah yang terindeks namanya Scopus. Mungkin teman-teman sebagai ada yang mendengar kata Scopus. Nah, Scopus itu adalah pengindeks jurnal-jurnal ilmiah skala internasional yang cukup populer ya.
cukup populer meskipun dalam beberapa hal tidak terlalu ketat ya, tapi makin ke sini mereka terus memperbaiki sistem ya. Nah, di dalam Scopus itu juga sama, ada rentan-rentangnya, ada skala-skalanya. Yang paling rendah itu jurnal internasional bereputasi non-Q. Scopus tapi dia tidak punya skala kuartil ya, QT kuartil. Kalau itu kan Sinta 1, nah ini pakai kuartil 1, non kuartil ya. Kemudian berikutnya adalah kuartil 6, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1. Nah, yang paling tinggi adalah Q1. Nah, maka kalau ada jurnal sebuah jurnal terbit di jurnal internasional, kemudian jurnal internasional itu terindeks Scopus Q1, berarti artikelnya itu sangat bagus, sangat berkualitas. Ya, karena untuk masuk ke situ tuh persaingannya sangat ketat. Tidak semua orang bisa nulis di situ. Ya, reviewernya juga sangat berkualitas, dari guru besar yang sangat berkualitas, yang sangat punya otoritatif dalam bidang keilmuannya. Ya, nah sekarang cita-cita semua akademik ya, baik itu dosen peneliti itu adalah mampu menulis artikel yang diterbitkan di jurnal yang jurnal internasional bereputasi yang tadi Scopus Q1. Nah, itu tentu menjadi kebanggaan tersendiri ya. Nah, itu ya. Jadi ini berdasarkan kategorisasi jurnal ilmiah. Jadi kalau teman-teman mau mencari referensi ya. Nah, ini kategorisnya seperti ini ya. Nah, semakin teman-teman mengambil referensi dari jurnal internasional yang semakin bagus, berarti semakin berkualitas artikel kita ya. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman punya artikel ya atau punya nanti skripsi kutipannya dari jurnal internasional bereputasi, itu berarti sangat berbobot artikel kita ya, karena sumber referensinya sangat terpercaya. Nah, kurang lebih begitu ya terkait dengan jurnal ilmiah. Nah, kita lihat beberapa contoh ya yang masuk pada 4 kategori ini, terutama di bidang ilmu komunikasi, karena prodi kita kan prodi komunikasi. Jadi kita fokus ke jurnal di bidang ilmu komunikasi. Pertama, ini jurnal nasional ya. Nah, jurnal nasional itu ada ya jurnal yang belum bereputasi atau belum terindeks Sinta ya. Nah, tapi ini masih masih bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, karena nanti jurnal nasional ini lambat laun dia juga akan naik peringkat. Ya, nah ini contohnya adalah jurnal Buana Komunikasi, jurnal yang dimiliki oleh prodi kita dari ilmu komunikasi di Sangga Buana. Makanya namanya Buana Komunikasi. Kebetulan jurnal Buana Komunikasi ini Bapak yang pegang, yang kelola ya, dan Bapak di situ sebagai managing editorial ya, jadi yang mengurus masuk tidaknya sebuah artikel atau layak atau tidaknya sebuah artikel untuk dipublikasikan di jurnal Buana Komunikasi. Ini terbit sejak tahun 2000, jadi sudah mau 2 tahun dan sedang dalam proses untuk akreditasi Sinta ya. Doakan mudah-mudahan tahun depan ya jurnal kita ini sudah terakreditasi atau sudah masuk kategori jurnal nasional bereputasi, apapun Sintanya, berapapun Sintanya ya. Kalau target sih Sintanya Sinta 3, tapi nggak tahu nanti apakah bisa sesuai atau enggak. Tapi paling tidak kita sudah kategori Sinta ya. Nah, di sini sudah banyak artikel ya, artikel ini satu edisi itu terbit 6 artikel. Ini kalau nggak salah sudah terbitan ke-5 atau ke-6 ya. Nah, itu kurang lebih sudah ada 30 artikel tentang komunikasi ya, dengan berbagai macam kategori atau jenis-jenis komunikasi. Ada komunikasi politik, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan seterusnya. Nah, jika teman-teman ingin cari referensi, ingin baca-baca, silakan bisa kunjungi webnya ya, karena sekarang semua jurnal itu sudah berbasis online atau dengan istilahnya dengan istilah OJS, Online Journal System. Ya, semua jurnal yang ingin terakreditasi itu harus sudah berbentuk online website. Ya, kalau jurnal cetak itu sekarang udah susah ya, dan sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, sama seperti
media cetak. Ya sudah mulai ditinggalkan. Jadi sekarang semuanya beralih ke online. Ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Ya, apakah hanya jurnal ini Pak? Banyak sebenarnya. Ini Bapak kasih contoh aja ya. Nggak mungkin Bapak kasih contoh semuanya ya. Ini soalnya ya punya kita aja yang dekat gitu ya. Sekalian tentu saja sekalian menyosialisasikan kepada para mahasiswa, karena bisa jadi tidak semua mahasiswa Elkom tahu bahwa prodi kita tuh sudah punya jurnal sendiri, punya jurnal nasional sendiri. Ya, itu yang pertama, yang kategori yang pertama itu jurnal nasional. Kemudian berikutnya adalah jurnal nasional bereputasi, ya, atau jurnal yang terindeks Sinta. Ini ada tulisan Sinta ya di sini ya. Nah, jurnal ini sudah terakreditasi Sintanya Sinta 2, berarti sudah kategori sangat baik, ya, atau baik ya, kalau mau istilah baik. Nah, kenapa Pak hanya yang Sinta 2, tidak ada yang Sinta 1? Nah, pengetahuan Bapak, dan ini juga sudah menjadi pengetahuan bersama di kalangan akademisi dari ilmu komunikasi. Nah, untuk prodi komunikasi sampai dengan saat ini memang belum ada jurnal komunikasi yang sudah terakreditasi Sinta 1 yang paling bagus. Nah, sampai saat ini belum ada. Ya, paling maksimal itu di Sinta 2. Nah, tapi sedang berupaya juga para pengelola jurnal komunikasi untuk naik peringkat menjadi jurnal nasional terakreditasi Sinta 1. Nah, sebagian ada yang sudah mencoba untuk menaikkan peringkat, bahkan sudah ada yang melangkah menjadi jurnal internasional bereputasi, ya, bereputasi Scopus. Itu sudah ada upaya, tapi ya mungkin masih panjang lah perjalanan, tapi itu sudah ada ke arah sana. Nah, ini contohnya adalah jurnal kajian komunikasi. Ini jurnal kajian komunikasi termasuk jurnal yang sangat lama, yang menjadi yang termasuk yang paling bahasa ini paling sepuh ya. Kalau dilihat dari profilnya, ini untuk edisi cetaknya sudah mulai terbit tahun 2003 ya, 2006 ya, kayak 2006 ya. 2006 berarti sudah 16 tahun. Nah, untuk online-nya itu 2013. Ya, dulu edisi cetak, nah online-nya itu 2013, berarti sampai dengan 2012 ya, sekarang sudah sekitar 10 tahun. Nah, itu termasuk jurnal yang senior ya, jurnal yang awal berdiri gitu ya, di bidang ilmu komunikasi. Nah, sekarang jurnal komunikasi kan makin banyak. Nah, tapi di Unpad ya punya punya tempat tersendiri lah ya. Jadi kalau teman-teman mau cari referensi ya untuk nanti skripsi atau tugas-tugas yang lain, bisa teman-teman mengakses ke jurnal kajian komunikasi. Kalau jurnal kajian komunikasi kebetulan ini tulisannya masih berbahasa Indonesia ya, jadi tidak terlalu teman tidak terlalu kesulitan untuk memahami isinya. Nah, kalau beberapa jurnal komunikasi di Sinta 2 lainnya itu sudah ada yang berbahasa Inggris. Ya, seperti jurnal Aspikom, jurnal Asosiasi Jurnal ISKI ini juga punya, itu sudah berbahasa Inggris. Jurnal Mediator punya Unisba itu sudah berbahasa Inggris. Jurnal komunikator gitu ya, kalau nggak salah, bukan komunikator, tablik ya, ada dakwah di UIN itu sudah berbahasa Inggris ya. Nah, tapi kalau Unpad ini masih mempertahankan bahasa Indonesia, meskipun kalau nggak salah beberapa artikel ada yang sudah berbahasa Inggris. Nah, ini jadi untuk kategori jurnal nasional bereputasi. Silakan teman-teman bisa mengakses. Ini artikel sudah banyak karena kan sejak 2013 ya. Kemudian untuk jurnal internasional ya. Nah, ini contohnya yang paling juga cukup terkenal, namanya International Journal of Communication. Jadi semua hal tentang komunikasi. Ini sudah kategori jurnal internasional ya, sudah berbahasa Inggris dan ditulis oleh para akademisi dari beberapa negara, itu berbagai negara ya. Nah, teman-teman silakan bisa langsung akses, banyak sekali artikelnya di sini, tapi ya berbahasa Inggris. Jadi tapi ya tidak perlu khawatir ya, teman-teman bisa memahami. Sekarang kan sudah ada fasilitas Google Translate, lumayan lah, paling tidak kita sudah bisa memahami lah sedikit isi dari
artikel yang kita baca atau artikel yang ada di sini ya. Jadi sudah ada perangkat yang memudahkan lah. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa bahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Jadi pasti lebih enak gitu ya memahaminya. Dan terakhir adalah jurnal internasional bereputasi ya, yang paling tinggi kualitasnya ya. Nah, ini jurnal internasional bereputasi juga itu sudah banyak, kalau di tingkat internasional sudah banyak. Ya, jurnal internasional bereputasi di bidang komunikasi itu cukup banyak. Ya, nah ini Bapak ambilnya salah satu contohnya, yaitu jurnal Communication Research. Nah, ini yang sangat kredibel, yang sangat berwibawa, yang sangat ya bereputasi lah, sangat terkenal gitu ya. Dan tentu saja untuk masuk ke sini sangat susah ya, tidak mudah ya. Ya, ini contohnya penerbitnya jurnal yang sangat terkenal sekali untuk ilmu sosial ya. Nah, hanya memang untuk mengakses, untuk membaca jurnal-jurnal internasional bereputasi ini memang tidak gratis. Biasanya kita harus berbayar ya, harus berbayar ya. Paling kalaupun yang sedikit kita bisa baca itu di abstrak saja ya, tapi untuk isinya itu mayoritas berbayar. Meskipun ada yang jurnal internasional bereputasi yang gratis, yang free, itu ada kalau kita mau cari. Tapi pada umumnya biasanya dia berbayar. Kenapa? Karena juga untuk bisa masuk ke sini itu gak gampang ya, gampang. Maka mereka itu minta untuk bayar ya, karena mereka juga membayar para reviewernya, membayar para penilainya ya. Nah, jadi dibebankan kepada pembaca. Ya, tapi sebenarnya ada juga beberapa cara ya yang bisa teman-teman lakukan untuk tetap mendapatkan artikelnya. Ya, meskipun ini kadang disebut sebagai cara yang ilegal gitu ya. Tapi bisa jadi pilihan ya, karena kalau kita misalnya kekurangan biaya gitu ya, nanti kita atau Bapak nanti sampaikan cara-caranya. Paling tidak teman-teman tahu dulu lah ya, tahu dulu. Nah, itu ya jenis-jenis kategorisasi jurnal ilmiah ya. Jadi ada 4 ya, teman-teman ingat, ada jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Nah, untuk agar teman-teman bisa lebih paham lagi ya, kemudian bisa praktek mengakses, nah maka Bapak mau kasih tugas ya buat teman-teman ya, untuk teman-teman lebih dekat lagi atau lebih terbiasa akses jurnal ilmiah ini ya. Oh, ini satu lagi, Pak, kalau misalkan tidak bisa masuk lewat webnya langsung, ada nggak cara lain? Nah, ada cara yang lain, itu bisa juga mengakses dari mesin pencari, yaitu Google Scholar ya, Google Scholar ya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin cari tahu atau ingin cari referensi tentang topik tertentu, teman-teman bisa buka di internet, buka internet, kemudian buka Google, kemudian tulis Google Scholar, masuk, nah tinggal tulis aja kata kuncinya apa. Misalnya tentang teori komunikasi kuantitatif, ya tulis aja, enter, nanti keluar link-linknya, tinggal klik aja ya. Nah, misalkan meneliti tentang komunikasi pemasaran, tulis aja di situ ya, yang bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris, tinggal ada marketing communication, itu keluar, kemudian tinggal klik, tinggal baca di situ. Mudah sekali ya. Nah, ini kalau kita ingin cepat ya, cepat kita langsung cari kata kunci dari artikel itu. Nah, itu ya beberapa cara untuk kita mengakses jurnal ilmiah. Nah, tugasnya ya, tugasnya sederhana ya, tugasnya juga tugas kelompok ya. Mudah-mudahan bisa bisa diikuti ya. Nah, tugas kelompok ya, setiap kelompok terdiri dari minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Silakan diatur ya, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4, silakan. Asal jangan yang 1 orang dan jangan yang 5 orang ya, ada 2 atau maksimal 4, supaya berbagi tugas ya, tidak terlalu berat. Nah, tugasnya apa? Yaitu membuat paper ya, membuat makalah ya. Silakan pelajari lagi jenis-jenis karya ilmiah ya, tentang makalah ya atau paper ya. Topiknya bebas tentang apa saja, tapi temanya tentang komunikasi. Maksudnya mau komunikasi politik, mau komunikasi massa, komunikasi budaya,
komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, silakan. Yang penting temanya masih komunikasi. Ya, kemudian diketik, ya, diketik dengan format tulisannya itu terdiri dari 3-4 bagian. Ya, setelah judul, kemudian itu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan sampai dengan referensi atau daftar pustaka. Cukup itu aja. Ya, tidak perlu yang lain-lain. Judul tidak perlu pakai cover, pakai logo, tidak perlu, langsung aja judul, nama penulis, nama kelompok maksudnya, kemudian langsung tulis pendahuluan, pembahasan, kesimpulan atau penutup, kemudian daftar pustaka atau referensi. Ya, itu formatnya seperti itu saja, mungkin nanti Bapak kasih contohnya. Kemudian minimal 5 halaman, maksimal 20 halaman. Jangan lebih dari 20 halaman makalahnya. Jadi antara 5 sampai dengan 20 halaman. Boleh 5, 6, 7, boleh 10, asal jangan lebih dari 20, jangan kurang dari 5. Ya. Nah, tapi ini yang paling penting ya, syarat utamanya adalah makalah itu harus memiliki referensi sekurang-kurangnya 15. Ya, nah itu supaya teman-teman berlatih nih. Ya, nah 15 itu terdiri dari 5 jurnal ilmiah. Ya, teman-teman boleh pilih jurnal nasional aja, yang lokal aja 5-5-nya boleh. Boleh ditambah jurnal nasional, jurnal nasional bereputasi, boleh jurnal internasional saja, boleh jurnal internasional bereputasi. Silakan aja bebas, yang penting 5. Mau jurnal nasional aja juga nggak apa-apa. Yang penting itu jurnal. Itu 5 artikel. Kemudian dari buku 5, ya, buku itu nanti dipecah menjadi buku, ada buku handbook, ada buku referensi, ada buku populer, ada buku ajar. Ya, silakan juga teman-teman pilih bebas yang mana. Ya. Nah, kemudian 5 dari media online. Ya, media online. Ya, bukan media online, media massa maksudnya ini saya tulis, sorry. Media massa artinya boleh dari surat kabar, boleh dari majalah, tabloid, boleh dari radio, boleh dari televisi, boleh dari media online. Jumlahnya 5. Ya, misalkan mengutip dari kompas.com boleh. Ya, ini minimal 15 totalnya. Ya, minimal 15. Kalau lebih dari situ silakan, itu lebih bagus kalau tapi jangan sampai kurang. Ya. Nah, ini supaya teman-teman berlatih untuk menulis artikel karya ilmiah dengan menggunakan referensi supaya nanti membiasakan diri, nanti begitu mau skripsi sudah biasa. Ya. Ya, kemudian dikumpulkan paling lambat pada saat jadwal UTS. Ya, nah nanti tugasnya diupload ke web kuliah online, ya, dan masing-masing anggota kelompok itu harus mengupload. Jadi jangan diwakili oleh ketua kelompoknya saja, tapi masing-masing mengupload. Ya, nah itu ya tugasnya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Nah nanti setelah UTS, nah kita akan belajar cara menggunakan referensinya. Ya, cara cara menulis, cara menyusun referensi digital yang sesuai dengan ketentuan yang umum ya penggunaan referensi digital, terutama berbasis pada aplikasi. Kalau sekarang ini manual dulu, karena Bapak belum kasih penjelasan, nanti nulis manual dulu, nanti hasil yang makalah ini kita buatkan versi basis dengan aplikasi gitu ya. Nah sekarang mau tulis manual aja dulu. Nah barangkali itu yang ingin Bapak sampaikan ya pada hari ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Dari Bapak. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, kelompoknya pilih sendiri-sendiri, Pak. Pilih sendiri aja, ya. Diserahkan kepada teman-teman, silakan. Itu ya. Jadi silakan tentukan aja sendiri-sendiri. Ya, ada lagi? Sudah paham semuanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup, Pak. Cukup.
Yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Tugasnya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau memang sudah ada pertanyaan lagi, ada yang ditanyakan dan sudah clear penjelasan dan tugasnya, kira cukup ya. Kita ketemu lagi insya Allah ke depan. Kita ke depan akan bahas buku dan media massa ya. Massa sebagai sumber referensi buat untuk membuat karya ini. Kayak itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Pak, absennya gimana? Oh, ini sudah direkam ya, nanti sudah Oke. ada ini rekamannya. Terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.